Jadi teman-teman semua, kita dulu sudah unduh ya, unduh dari satu web, namanya adalah Tanah Air ya. Nah, jadi nanti teman-teman tetap harus punya data masing-masing. Oke, ini saya ulang lagi, harus punya data masing-masing. Ambil data salah satu kabupaten, semuanya harus beda. Oke, terserah di seluruh Indonesia, pilih kabupaten salah satu kota, nanti unduh datanya. Pilih yang gede ya, yang 50K gitu ya, unduh ya. Gitu. Hati-hati dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa ya. Itu datanya besar. Oke, jadi kalau you ngerasa data besar, rata-rata segiga lah. Kayak dari itu kan cuma 200 mega gitu ya, kecil ya. Jadi you pilih-pilih aja yang memang kecil buat Anda ya. Atau kalau you mau ya mau nggak ambil yang besar-besar. Nah, teman-teman semua, jadi hari ini kita coba mengonline kan ya yang diary ya. Folder nih. Oke, jadi teman-teman semua, ini daily, right? Ya, kita udah punya daily teman-teman semua. Ya, jadi rata-rata nanti kalau Anda ambil filenya itu dalam bentuk zip ya. Nah, ini kan zip ya. Oke, file zip ini nih. Ini kan tinggal Anda ekstrak aja, ya. Anda ekstrak aja teman-teman semua, dapatlah diary ya, right? Oke. Nanti teman-teman saya ulang lagi yang berhadir ya, jangan lupa Anda harus punya file masing-masing ya. Jadi Anda pilih salah satu kabupaten kota yang Anda mau, terserah ya. Anda unduh, Anda ekstrak ya, simpan di G Drive kamu teman-teman semua ya. Jadi nanti simpan di G Drive kamu ya. Oke. Anda kan udah punya semua loginnya ya. Anda semua udah punya loginnya. Nanti tinggal Anda unduh data kan, kita udah pernah coba kan. Apalagi klik apa? Data RBI ya. RBI teman-teman semua ya. RBI. Nah, tinggal Anda apa tuh zoom aja ya, nanti Anda zoom ya. Nah ini kan Bali ini banyak kota gitu kan ya, banyak kabupaten ya. Kabupaten contoh ini kalau nggak salah Bandung ya. Apa tuh? Coba Kutur, Banan ya. Nah, ini mau unduh yang 50K. Oke, biasanya datanya lebih banyak ya. Nah, ini teman-teman semua terserah mana aja ya. Oke, unduh, nanti tinggal ekstrak, simpan di ya Badung yang bawah ya. Nah, ini teman-teman semua nih, coba lihat, kita cek Badung berapa ya. Ini termasuk kabupaten kaya di Bali. Datanya seperti apa coba? Kosong. Nah, kalau you kosong teman-teman semua, you boleh pilih yang lain ya. Pak, adanya yang 25, tapi saya sih milihnya yang 50K ya teman-teman semua ya. 50K. Oke. Udah, pokoknya itu mah tinggal diunduh. Aduh, udah pernah ngunduh teman-teman semua ya. Surabaya ya. Surabaya. Surabaya, coba kita coba juga. Terserah monggo lah. Kalau memang kepaksa nggak ada yang 50K ya udah 25 juga nggak ada masalah sih. Cuma 50K itu biasanya datanya bagus biasanya teman-teman.
udah unduh kan file diary-nya teman-teman semua. You udah unduh file diary-nya. Oke, you ekstrak ya. Kalau you misalnya punya itu dulu kita ada ya, tinggal unduh aja. Nah kemudian you ekstrak kemudian nanti di dalamnya ada folder lagi. Nanti teman-teman semua tiap file kabupaten kota Indonesia itu kadang-kadang beda-beda ya. Ini contoh nih, ini bapak dapetin yang Timika ya. Ini Timika itu, nah itu kampungnya Gloria ya. Nah ini kampungnya Lori juga tuh ya. Nah ini teman-teman semua datanya dia cuma begini doang. Jadi banyak folder ya kalau dia ya. Padahal datanya besar banget ini ya. Ini 500 data ya, hampir segiga datanya ya. Nah ini sama data-data terumbu karang teman-teman gini ya. Jadi teman-teman semua ya, kita butuh datanya. Oke, minimal kita punya data. Kamu lihat ini data mahal teman-teman semua. Mungkin tidak sesuai harapan kita ya, praktek akhirnya gitu kan ya. Tapi kamu lihat ya, data terumbu karang, terowongan, sampai terowongan aja ada datanya. Memang beda-beda teman-teman semua. Tiap daerah itu memang kualitas datanya beda-beda gitu ya. Tapi ya ini bisa kita pakai di masa depan teman-teman semua. Sampai runway itu apa? Landasan besar ada gitu kan ya. Puskesmas, ini macam-macam datanya teman-teman semua ya. Ini datanya. Nanti teknik cara buka datanya juga beda-beda ya. Tapi saya kasih cara yang paling sederhana kayak pekan kemarin itu teman-teman semua. Tidak semua datanya basisnya SAP ya. Tidak semua teman-teman semua. Ada beberapa data kabupaten kota menggunakan nah ini kan SAP ya. Nah ini kan dikenal lah SAP kan, dikenal ya. Nah kalau yang diary kan ini bukan SAP ya teman-teman semua. Ya ini bukan SAP yang diary ini. Makanya saya bahas dulu yang ini karena Anda belum pernah ketemu dengan data seperti ini teman-teman semua. Jadi praktikal itu di lapangan, di industri teman-teman semua, yang namanya data spasial atau data geografis itu jenisnya banyak banget. Ada lebih sekitar 35 jenis ya. Nah ini adalah teknik yang menurut saya cukup populer ya. Jadi ini kabupaten dia pakai teknik yang kekinian lah ya, gitu, yang kekinian. Makanya dicek-cek nggak ada SAP-nya. Makanya saya kasih teknik kayak kemarin yang kita udah coba. Oke, mau dibuka dulu itunya, indisnya ya. Ini kalau nggak bisa laptop pakai Station Campus ya. Teman-teman semua kita punya waktu yang sangat terbatas nih, 1 jam, 1 jam ya, 1 jam. Ramadan kan dijadwalnya perasaan jam 12 kurang 15 ya, udah clear ya. Oke, nah teman-teman semua, ini saya ulang lagi buat teman-teman yang kemarin tidak hadir. Oke, ya saya ulang lagi. Oke ya, nih kita project baru. Oke, new nih. Oke, new nih. Teman-teman yang lain boleh ikutin juga deh ya. Kita baru aja dulu ya. Jadi yang pekan kemarin kita lupakan dulu ya, ya. Nah teman-teman semua, ingatkan ini tipe datanya unik. Oke, tipe datanya bukan SAP teman-teman semua ya. Tuh kalau kamu lihat yang gedenya itu namanya GD ya, GD table. Oke, ini yang paling gedenya tuh ya, GD table. Nah ini teman-teman semua, ini adalah salah satu tipe data geografis atau data spasial yang cukup unik ya. Nah makanya teman-teman semua, bila Anda kesulitan untuk membuka, sebenarnya kalau buka manual ya, buka manual yang pernah kita coba dulu Adlayer. Nah kamu lihat tipe data GIS itu banyak banget teman-teman semua ya. Grafis itu sangat unik. Tipe data yang paling unik dalam dunia komputer itu adalah tipe data spasial teman-teman semua. Sangat unik ya. Karena kepentingannya adalah buat kepentingan politik, buat kepentingan militer, buat kepentingan negara teman-teman semua ya. Sampai hari ini kita masih perbatasan antar negara, perbatasan antar kabupaten, itu semua orang punya kepentingan yang besar terhadap geografis teman-teman semua. Di luar kamu ya. Jadi sebelum kita kenal ojek online, sebelum Anda kenal layanan layanan makanan ke rumah, ini jauh orang sudah mengenal yang namanya data spasial teman-teman semua ya. Jadi kalau negara nggak
kenal data spasial, wah repot teman-teman semua ya. Kalau misalnya kamu punya tanah di Jakarta 1 meternya 50 juta ya, terus kamu hilang 3 meter, kebayang duit kamu hilang berapa teman-teman semua. Makanya kenapa data spasial itu menjadi sangat kritis banget untuk beberapa tempat ya teman-teman semua ya gitu. Belum lagi di bidang maritim, belum lagi di bidang penerbangan ya. Anda bayangin pesawat terbang ke Bali, mendaratnya di NTT, lalu teman-teman semua gitu kan, karena petanya ternyata error kan. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi kenapa data, saya ulangi, kenapa tipe data spasial ini banyak banget ya. Ini baru listnya doang. Kalau yuk vektor, kita pernah lihat dulu sebelumnya, saya belum bahas apa ya. Coba yuk perhatikan, cuma vektor ya. Coba perhatikan di sini nih ya. Ini saya kan pilih vektor barusan teman-teman semua ya. Jadi di sini aja listnya udah banyak gitu kan. Belum lagi kita bahas raster, UTS sudah raster ya teman-teman lagi. Teman-teman belum lagi yang lainnya teman-teman semua. Ini GPX nih biasa dipakai di GPS nih gitu kan. Nah contoh yang vektor yang kita pakai dari kemarin ya gitu, vektor. Nah ini kalau kamu klik lagi nih, kalau SAP mungkin kamu kenal. Nama resminya kan Esri SAP. Tapi yuk coba lihat sisanya. Itu banyak yang kita kenal teman-teman semua, termasuk Bapak juga. Saking banyaknya jenis. Nah sekarang lagi rame GeoJSON ya udah. Nanti saya lihat ini bagaimana beberapa Pemda pakai GeoJSON teman-teman semua. Ya ini rame. Belum lagi yang lainnya teman-teman semua. Ya belum lagi tipe KML. KML itu punya Google. Oke, kalau pernah dengar Google Earth apa itu dia KML. Banyak lainnya teman-teman semua. Nah jadi memang agak repot kalau dunia spasial. Tapi alhamdulillahnya kita punya solusinya. Solusinya teman-teman semua saya bilang munculkan kontrol kanan. Nah jadi kalau ini belum muncul, bawa mouse-nya ke sebelah kanan sini. Oke, kita mulai ya. Klik kanan. Ada browser panel nggak? Ada browser panel nggak? Nah yuk klik teman-teman semua, muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini teman-teman semua. Ini browser panel. Ini adalah teknik yang paling gampang akses data teman-teman semua ya. Mau lihat beberapa database yang mungkin kamu pernah kenal kan, SQL Server, Postgre ya, kalau sampai kita bermain di sini teman-teman semua ya. Nah masih ingat nggak ini dulu koneksi apa yang ke Giskod itu teman-teman semua? Ini ada di kamu tuh, kalau kamu nyimpan di laptop kamu ini masih ada. Ini connect ke database post Giskod itu teman-teman semua. Oke, nah sekarang urusan kita kan sama si Dairi ya. Oke, kita mau eksekusi hari ini harus beres, gimana caranya ya, sebisanya aja ya. Nah jadi teman-teman semua, mungkin karena bapak pakai Linux, kamu kan pakai, bisa ada yang pakai Windows ya, info aja atau klik yang inilah, nanti kan C-nya muncul tuh. Nah sekarang carilah folder Dairinya, persis kayak pekan kemarin ya, sama ya, cuma ini kita mau online kan teman-teman semua ya. Buat nambahin tugas besar Anda sedikit aja lah mengenal data yang punyanya tanah air ini. Nah terus teman-teman semua, kita cari tuh foldernya. Oke, nah foldernya cari. Bapak juga ini agak dalam, salahnya ke folder. Oke, ini Dairi udah ketemu. Oke, ini yang udah dianjipin ya, harus dianjip, harus diekstrak, jangan konyol ya. Kayak pekan kemarin ada yang ngebuka ini nih ya, harus dianjip dulu teman-teman semua ya. Tolong diekstrak dulu ya, diekstrak dulu ya. Nah barulah yuk bisa lihat. Oke, nah tampilannya begini teman-teman semua ya, tampilannya gitu. Nah dari sini kita bisa tahu, oh ada data peta di sini. Nanti beda sama si kayak punyanya Lori nih, si Lori kan menikah. Ini ketika dibuka dia langsung ngebuka begini nih teman-teman semua. Lihat ya, kalau lihat dulu, lihat perbedaannya sama si ini, sama si Mimika ya. Bisa jadi you dapetin data yang lebih gampang kayak Timika teman-teman semua. Pas kini dibuka, nah itu data itu udah begini loh, udah kelihatan tuh. Ini tinggal ditarik itu langsung jadi teman-teman semua. Ya jadi kalau ditarik ya ini langsung jadi. Nah itu cuma datanya ada kan nih sebenarnya ya. Nah jadi itu oke. Nah kita balik lagi ke si Dairi ya, kita balik lagi Dairi. Nah sekarang kita samain aja semua, saya pengen yang gampang aja ya, yang
memang kemarin data tuh kebanyakan di ini ya, di RBI ya, atau di RBI 50K ya. Coba lihat ke depan, itu Bapak ngeblok ya, klik RBI 150K diary KUG 150 ya. Nah itu kalau saya klik ke bawah, nah itu kamu lihat ya, sebenarnya data bagus banget ya, saya suka ya, datanya tuh struktur teman-teman semua ya. Data terstruktur itu kelihatan ya, foldernya tuh jelas banget ya, batas wilayah teman-teman semua. Oke. Nah teman-teman semua, coba tampilkan batas wilayah dulu. Oke, kita coba tarik yang kecamatan. Oke, coba tarikan. Pas. Oke, wah kerjaan banyak ya sebenarnya ya. Nah, bukan kemarin kita potong dulu ya. Yes. Oke, udah dah, nggak usah dipotong. Oke, potong lagi jangan ya. Lama potong lagi ya. Oke, oke lah ya. Udah nyampe sini. Oke, udah kita potong lagi aja. Oke, ya. Tolong ikutin saya teman-teman semua. Klik kanan. Oke, filter kan? Ya, filter. Oke. Terus cari data yang namanya WADMKK. Lihat tuh. Saya ulang lagi. Di kanan filter teman-teman semua, muncullah semua filenya kan. Turunin dikit ke bawah. Cari tuh dari W ya. WADMKK ya. Nah ini. Oke. Kalau udah keblok, coba klik all sebelah kanan. Itu datanya bakal muncul di sini. Ya, datanya bakal muncul. Nah, yang target kita kan si diary nih. Ya, diary. Nah, kemudian teman-teman semua klik 2 kali. Klik. Oke. Sama dengan, kasih klik sama dengan, ini kayak SQL biasa aja. Ya. Jadi filenya WADMKK. Terus sama dengan diary. Tes. Dapatlah 15 row. Benar nggak? Ini kita udah coba pekan kemarin loh teman-teman semua. Ya. Buat teman yang baru masuk, ikutin cepat ya, ikutin cepat. Udah belum? Oke. Nah, di sini perbedaannya teman-teman semua. Dengar ya, yang pekan kemarin Pak, bukan yang pekan kemarin. Bukan begitu teman-teman semua. Coba ya kalau deketin mouse-nya ke arah namanya, ya, itu kamu lihat ya, teman-teman, ini hanya di filter, bukan dipotong. Oke. Sebenarnya data aslinya masih banyak, termasuk tetangga-tetangganya tadi tuh masuk semua tuh ya. Nah ini hanya diary aja yang ini teman-teman semua. Nah kita mau, ini sebenarnya filter, yang lupa data aslinya tuh disembunyikan karena kita filter. Nah sekarang teman-teman semua ya, kita mau pisahkan. Oke ya, kamu kan punya folder ini kan. Halo, jangan ngobrol dong ah. Ini saya lagi cepet-cepetan teman-teman semua karena kita waktu terbatas. Nah itu kan saya minta bikin folder kabupaten diary kan. Nah oke. Teman-teman semua ada target mau nyimpan ke folder ini, right? Nah jadi ini tuh, ingat saya ulang lagi teman-teman semua, ini data hanya di filter, hanya disaring. Data aslinya masih ada, kita mau pisahkan. Mungkin kayak misalnya di Excel punya 1000 data, terus kamu filter tuh di Excel, muncullah cuma 50 data. Kan sebenarnya yang 50 data itu hanya menyembunyikan sisanya teman-teman semua ya. Nah sekarang tekniknya gampang sebenarnya. Dari sini kalau udah di filter, lihat ya, ciri khas filter tuh ada apa tuh? Ada corong ya sebelah kanan. Jadi kalau ada simbol seperti ini teman-teman semua, itu berarti di filter. Nah sekarang kita mau pisahkan. Caranya klik kanan di sini. Alright. Ada export, ada save as, klik. Nah muncul lagi begini teman-teman semua. Mau jadi apa nih file kita? Targetnya S3 ya. Ya Anda kan namanya S3. Dari sekian banyak file vektor, udah S3 aja dan kenal. Nah ini yang titik browse itu, yang file name nih sebelahnya ada. Nah itu carilah folder kamu tuh, folder teman-teman. Nah jadi kalau folder bapak di sini kan
folder ini teman-teman semua. Nah, oke. Tadi datanya apa namanya? Ya, cara nulisnya begini teman-teman semua. Bagusnya ya. Bagusnya sebutin Kabupaten Dairi. Spasi letak kecamatan ya. Letak kecamatan. Udah begini aja. Bisa ikut? Kalau saya save teman-teman semua, coba yuk lihat. Kalau saya save, muncul sini kan? Udah nggak usah diganti ya, PSG-nya WGS84 nya udah nggak apa-apa, standar aja ya. Nggak usah ngapa-ngapain. Yang kita pernah nyobain loh dulu, ya kan? Cuma kalau di sini kita mau misalin data. Nah ini yang add save-nya jangan diklik dulu lah, ya add save-nya jangan diklik dulu. Klik OK. Nah lihat di folder kamu. Nah sekarang kamu punya data Dairi teman-teman semua. Nah ini. Oke. Bisa? Butuh yulang? Dari mana kita mau? Filter itu teman-teman semua. Oke, ini filternya saya hapus dulu. Oke, saya cancel dulu. Kosong lagi ya. Muncul semua kan? Teman-teman semua, ini kita butuh Dairi. Nah, teman-teman kan bisa lihat dulu datanya sebenarnya. Kayak kita pakai kemarin. Ini datanya berapa jumlahnya? Ada 56. Oke, datanya ada 56. Kalau kamu lihat di kanan teman-teman semua, ya, itu kan nyampur tuh. Ya, nyampur teman-teman semua. Ada Aceh, ada Karo, ada Simalungun, Dairi. Target kita kan sebenarnya cuma Dairi doang teman-teman semua. Jadi ini peta tuh nyampur. Kita mau pisahin berdasarkan kolom ini. Ya, jadi kita cuma minta yang Dairinya aja gitu kan. Nah, jadi teknik cara ngopi itu banyak caranya teman-teman semua. Bisa dari sini. Tapi kalau dari sini kan lama. Maksudnya maksud apa begini? Mana sih yang namanya Dairi? Ini Dairi. Coba depan. 27, 1, 2. Oke lah, pakai blok langsung. Apa yakin Dairi udah dapat semua? Kita nggak tahu ya. Ke bawah. Kalau datanya ribuan teman-teman semua. Kalau datanya ribuan, kamu nggak bisa pakai teknik ini. Sebenarnya pakai teknik ini bisa. Ya, ingat kita pernah nyoba copy paste kan? Semester kemarin ya. Kemarin beberapa pekan yang lalu ya. Nah sebenarnya ini bisa di copy karena ini lagi di ini teman-teman semua bisa di copy ya. Bisa sebenarnya. Cuma kita kan lagi istilahnya belajar gimana kalau datanya ribuan. Nah kalau datanya ribuan teman-teman semua ya, itu teman-teman harus pakai teknik yang namanya filter. Nah bagaimana cara ngefilter? Mouse ke bawah sini, klik kanan, filter. Oke, lanjut. Nah kemudian cari tuh apa kata kunci filenya. Kata kunci filenya tuh yang mau kita pakai adalah kabupaten. Karena kan gampang, kalau kita dapetin kabupatennya ya semua kecamatannya dapat teman-teman semua. Itu kuncinya. Kalau you butuh desa ya udah blok, berarti filternya di kecamatan. Karena kita butuhnya kecamatan, ya kita filternya adalah filter kabupaten. Nah ini teman-teman semua, ini klik 2 kali. Oke. Ya, coba klik dulu all. Kena all-nya apa sih Pak? Ini kan ayo tahu supaya kita bisa lihat data sini. Jadi kolom ini tuh teman-teman semua datanya ini teman-teman semua. Oke. Nah itu kamu bisa lihat tuh. Ya, berarti sebenarnya di tabel kita itu nyampur. Ya, Aceh ada, Sumatera Utara juga ada. Ini kamu masuk Sumatera Utara juga. Nah, Samosir Sumatera Utara. Kita butuh Dairi aja. Oke. Nah, bagaimana bisa ngeblok? Kita kasih sama dengan kali Dairinya. Ya sebenarnya bisa aja diklik. Ini kan cuma SQL biasa teman-teman semua di mata kuliah database gitu kan. Tes dulu nih, bener nggak? Tes ini gunanya buat apa? Bener nggak datanya ada? Diklik, dia bilang ada 15 row. Itu kelihatan tuh di belakang udah mulai diblok tuh. Berarti di Kabupaten Dairi ada berapa kecamatan teman-teman? 15. Oke, mantap. Udah beres. Sekarang kita mau pisahkan. Jangan lupa ini data masih di filter. Ya, saya pengen festival datanya cuma dari doang. Caranya klik kanan di sini, ekspor teman-teman semua.
klik save feature as. Oke. Nah, jangan merubah apapun yang ada di sini ya, yang pasti format udah SP lah ya, CRS nya ini juga ikuti aja. File name nya, nah ini kamu klik nih. Oke, browse nih, browse teman-teman semua, carilah folder diary kamu tuh ya, yang ada zipnya tuh. Sebenarnya di sini teman-teman semua kan saya minta you bikin folder kabupaten diary kan. Nah, nanti simpan sini. Nah, kasih nama lah kayak gini. Nah, kabupaten diary minus kecamatan. Karena nanti ada banyak datanya, kabupaten diary data apa teman-teman semua. Beres nggak? Klik save ya. Oke. Nah, teman-teman semua jangan add dulu. Jangan add dulu. Sebenarnya kalau add bisa langsung sini ya. Cuma saya pengen you manual ya. Klik oke, teman-teman semua. Oke. Ya. Nah, teman-teman semua itu kan dapat tuh. Di belakang tuh ada tuh diary kan. Nih. Oke. Udah. Yang ini hapus. Yang ini hapus teman-teman semua. Halo. Ini hapus. Remove layer. Oke. Udah biarin aja hapus. Pak, ngapain hapus? Kan kita udah punya diary-nya teman-teman semua. Nah, yang ini teman-teman semua, yang SAP ini kamu tarik sini. Oke. Kamu lepas. Nah, udah. Spesial tuh. Kita cuma dapetin diary-nya aja. Kalau dicek di data, nah kan cuma 12 ya, teman-teman semua. Ya. Jangan lupa itu teknik filter ya. Oke, aman? Oke, nah sekarang kita mulai data yang rame nih. Nah, ini baru rame nih asli. Nggak mungkin pakai teknik copy ya. Sekarang lanjut. Lanjut ya. Oke, kamu lihat desa teman-teman semua ya, jangan lupa loh, ini udah spesial yang ini udah spesial tanpa filter. Ciri khas filter tuh ada filternya teman-teman semua. Nah, sekarang coba yuk kita bermain data yang lebih besar lagi. Coba desa kelurahan, coba yuk tarik lagi sini. Tekniknya sama teman-teman semua, tekniknya sama. Kamu cek dulu datanya, klik kanan, open atribut tabel. Jangan lupa loh, kita udah sering ulang-ulang ini ya. Harusnya Anda, kalau Anda sering berlatih, saya pikir ini udah pertemuan berapa, harusnya you udah mulai tampil asli loh. Cuma kalau you jarang ngerjain, wah seumur-umur jauh nempel. Malah yang gini cuma dilatih satu kali, itu langsung harusnya langsung kena teman-teman semua. Oke, teman-teman lihat ya, ini datanya. Ini data apa? Data kelurahan. Ada berapa total data di sini? Ada 507 rekor. Lihat ke kanan dulu. Lihat kanan. Data nasional itu teman-teman semua kadang-kadang suka nyampur, makanya Anda harus terampil memisahkannya ya. Nah, dari sini kamu lihat nama foldernya. Oh ternyata data nyampur. Ini contoh yang data baris 1 ini masuknya di provinsi apa? Aceh. Kelihatan Aceh, padahal kita dari itu kabupaten Sumatera Utara. Kita butuhnya Sumatera Utara, tapi kan buat Anda cek dulu bener nggak Sumatera Utara ada di sini. Cek, ada Sumatera Utara, tapi Sumatera Utara. Oke. Apakah ini yang kita butuhkan, yang 88? Ini termasuk yang mau kita butuhkan nggak? Desa yang kita butuhkan nggak? Bukan, Delva. Apa jawabannya? Karena ini kabupaten Samosir kayak gitu teman-teman semua ya. Pakai teknik copy bisa, yang pernah kita coba dulu. Itu kan ada diary di atasnya dua kan tuh ya. Begini, klik, nanti kan ini ada ribuan data teman-teman semua. Lu nggak mungkin pakai teknik copy. Itu tuh udah mulai bunyi kan di kanan tuh, nyala tuh ya. Nggak mungkin. Ini mah wajib filter. Kalau yang tadi yang kabupaten karena masih sedikit ya, cuma 27 rekor, itu oke lah. Kita bisa pakai teknik copy ya, kayak 2 pekan yang lalu ya. Kalau ini nggak bisa teman-teman semua. Nah, berarti teman-teman semua karena kita butuhnya diary, nah berarti kita filter berdasarkan provinsi atau berdasarkan kabupaten. Langsung sebut kabupaten ya teman-teman semua, karena kita punya data kabupaten. Kecuali kalau nggak ada kabupatennya, nah itu berarti ada kerjaan lagi. Andai kan folder yang ini nih, yang saya tunjukin teman-teman semua nggak ada, wah Anda punya kerjaan banyak tuh. Oke lah, Acehnya kita bisa hapus gitu ya. Nah, tapi kan ini Sumatera Utara nyampur. Nah,
saya mainkan kepada Anda supaya Anda tahu real situasi di luar. Data bisa sangat kompleks teman-teman semua. Di kampus kadang-kadang kita cuma main-main data kecil-kecilan. Di luar, wah, kamu lihat kolomnya aja udah berapa kolom ke kanan itu. Oke, udah kita langsung filter aja. Ini teman-teman semua, kalau dia ngeblok kayak gini ya, itu kamu keluar aja, tapi klik ini nih. Nah itu kalau keblok ya, gitu. Tapi nggak penting sih. Oke, kita mulai lagi, kita filter lagi. Klik kanan gini kan, filter. Oke, apa yang kita cari teman-teman? Apa? Filternya kabupaten berapa benar ya, jadi kita butuh dia apakah nah ini nih yang saya lagi buat teman-teman semua buat meyakinkan anda apakah kita pakai field yang tepat atau kolom yang tepat. Klik all-nya sebelah kanan supaya kamu bisa lihat datanya. Oh benar nih, ini ada diary, ini cuma nama kabupaten yang saya kenal gitu kan ya, tidak semua ada nama kabupaten Indonesia ya. Kabupaten Indonesia ada 800 kabupaten kota, mungkin lebih sekarang ya. Nah tapi teman-teman semua ini kelihatan Aceh Selatan, Aceh Tenggara, itu nama kabupaten teman-teman semua ya. Nah yang kita butuhin dari tekniknya sama ya, nah jadi kita buat makanya diklik 2 kali seperti udah ya, sama dengan ini sama kayak tadi diary tes coba. Nah banyak banget aslinya, ini kabupaten luar biasa kan. Diary ini ini banyak banget. Anda bayangkan berarti ada berapa desa di kabupaten ini? 169 desa. Berarti ada 169 kepala desa teman-teman semua, belum lagi perangkat di bawahnya. Dan di luar Pulau Jawa teman-teman semua yang namanya desa bisa segede kecamatan. Di Papua ngomongnya Glory bisa dia segede kabupaten desa itu. Nah oke, kita oke teman-teman semua, kita oke. Nah mantap ya. Coba kamu tahu kan ini lagi di filter nih. Oke, ini lagi di filter teman-teman semua. Jadi ini bukan data, ini data masih nyampur. Tapi supaya kita yakin bahwa data kita benar, coba kita matiin yang ini, nyalain, matiin, nyalain. Kalau sama, berarti kita memang betul ngambil data yang benar teman-teman semua. Gitu ya. Oke, jadi supaya jumpa teman-teman semua, yang namanya peta itu kalau di overlay itu harus pas ya. Jadi nggak ada cerita Gojeknya ada di Alfa, kamu ada di jembatan Widyatama. Pak Abi tos video sudah gitu kan, Abi tos di lokasi yang teteh titikin, nah gitu kan. Berarti kan siapa yang salah ya? Apakah Gojeknya HP-nya GPS-nya kurang presisi, atau kamu salah nandain teman-teman semua? Kan bisa lah, banyak hal teman-teman semua. Tapi ini ya teman-teman semua, yang betul ya, you berdiri di jembatannya Widyatama, harusnya Gojeknya juga nyamperin di situ. Kalau semuanya ya, tingkat kepresisiannya itu teman-teman semua itu di bawah 5 meter ya untuk GPS itu ya. Jadi nggak ada tuh cerita you nongkrong di jembatan Widyatama masih Gojeknya ada di Alfa. Itu sebenarnya berarti ada sesuatu yang salah ya. Selama normal ya, jarang sekarang GPS HP kamu yang zaman sekarang itu jarang error ya. Tapi kalau 10 tahun yang lalu itu bisa terjadi untuk beberapa prosesor HP yang chip mungkin bisa terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi kalau saya perhatiin sekarang kayaknya semua orang pada presisi di GPS-nya. Oke, berarti overlay-nya pas teman-teman semua, overlay-nya pas ya, sekilas penghata pas. Nah tapi kita belum pisahinnya tercet tadi, gampang kok. Mouse-nya ke atas yang desa, klik kanan, apalagi ekspor, apalagi cross, save feature S, apalagi nggak usah dikirim sisanya teman-teman semua, klik aja yang titik 3 kali itu kan. Nah itu. Nah sekarang kasih namanya teman-teman semua peta desa. Kenapa itu semua penamanya depannya kabupaten diary? Karena nanti kan banyak data yang lain teman-teman semua ya. Jadi perfectnya jadi nanti kelihatan perfectnya. Jadi kalau kamu bisa membandingkan antara 2 kabupaten ya, jadi yang kenapa saya simpan kata-kata kabupaten diary di depan itu sebagai nama depan perfectnya teman-teman semua. Nah sekarang peta desa, save. Teman sampai sini, sisanya pasti kamu jago, serius bapak, sisanya pasti kamu jago ya. Nah supaya kamu yakin, save-nya nggak usah lah sebenarnya ya, supaya yakin aja
hapuslah tuh yang administrasi, jangan lupa ini masih temporer kan, makanya ini hapus, remove. Oke, lihat lagi teman-teman semua, alhamdulillah sekarang kita punya peta desa daily. Oke, jangan matanya ini ya, harus jeli ya teman-teman semua, matanya harus jeli ya. Coba yuk perhatikan, kalau yang bawah kecamatan ya nih, jadi coba matanya harus jeli ya teman-teman semua ya. Jangan kemana-mana matanya, coba perhatikan ya. Berarti yang ditarik adalah yang SHP Kabupaten Dairi peta desa.shp. Nah ini kamu tarik ke kanan ya, Anda dapetin tuh data desa se-Kabupaten Dairi. Ini tekniknya sama teman-teman semua ya. Kenapa saya pakai Dairi? Karena ini ada keunikan di sini teman-teman semua, karena datanya nyampur. Di Indonesia banyak data seperti ini ya, jadi nyampur sama kabupaten sebelah, itu biasa ya teman-teman semua. Dan alhamdulillah udah dipisahin. Jangan lupa ini masih untitled, right? Masih untitled. Nah, untitled berarti project belum disimpan. Seperti biasa teman-teman semua, ini simpan, save dulu. Oke. Save-nya di tempat dimana kamu nyimpan. Nah, ini yang di diary-nya tuh. Ya, yang campurin nama di sini aja, ya. Nah, jadi simpan ini teman-teman semua, ya. Sebenarnya kita udah punya kemarin ya. Kemarin kenapa dia ada dua ya? Bapak lupa. Udahlah, saya pakai salah satunya nih. Nah ini ya teman-teman semua, penamaannya kayak kemarin. Ini kayak kita ngutang yang kemarin. Oke. Jadi penamaannya adalah seperti itu. Kasih nama Anda, teman-teman semua. Depannya SIG Kabupaten Dairi, belakangnya nama Anda. Oke. Jadi temanya 2 pekan ini Anda berlatih dulu teman-teman semua. Ya. Sebelum Anda nyemplung pakai data masing-masing, minimal saya latih dulu teman-teman semua. Ya. Karena kenapa langsung aja pakai data masing-masing? Nggak bisa, karena medannya beda teman-teman semua. Bisa jadi datanya tuh aneh-aneh pokoknya ya. Oke, udah begini saya alhamdulillah beres satu. Nah sekarang teman-teman semua, kita lihatlah bentar datanya. Itu kan ini namanya peta dasar. Oke, ya ini namanya peta dasar ya. Pekan kemarin kita pernah ngomongin segala macam kan. Oke, ini peta dasar teman-teman semua. Cobalah bikin peta itunya, bikin peta tematiknya. Berarti kalau kita mau bikin peta tematik, kita mulai dari mana? Dari mana Pak, Bu? Hah? Dari? Ini seperti ini kan? Ini saya mati nih desanya kan? Ya. Deh. Ini matiin di sini kan? Oke, yang manual di kanan, properties. Yang cepat klik 2 kali. Tuh, ya. Yang manual klik kanan, properties, langsung ke psikologi. Oke, pokoknya psikologi nih yang paling depan. Kalau enggak, yuk klik 2 kali aja tuh yang kotak tuh. Ini kalau diklik 2 kali tuh muncul kayak gini, langsung ke psikologi. Kita coba, apalagi kalau tematik gimana? Klik single simbol, pilih categorize. Oke, nah pilih siapa kira-kira. Ini kenapa? Kecamatan. Sebenarnya nama objek ini bukan apa peta kecamatan sih, cuma kalau pengen aman ya udah cukup yang kecamatan WADM Aceh. WADM Aceh adalah WADM Aceh. Pokoknya, nah satu hal yang keberkahannya apa teman-teman semua, si pola datanya sama se-Indonesia. Jadi kalau pengen data kecamatan WADM Aceh, kalau pengen data kabupaten WADM KK, nah itu tuh sama. Nah itu yang kita coba syukurin ya gitu. Jadi tipe data bisa beda-beda di semua kabupaten se-Indonesia. Ya tapi alhamdulillahnya oleh Badan Informasi Geospasial itu si polignya di nama-nama filenya disamakan. Jadi enak sih sebenarnya. Jadi kalau nanti kita ada satu project membandingkan antar provinsi, antar kabupaten, walaupun datanya beda, seingat Bapak ini polanya sama se-Indonesia. Nah ini WDMKC diklik, langsung aja klik verify teman-teman semua, nggak usah lama. Nah asik ya, udah muncul ya.
label, apalagi. Nah teman-teman semua itu, nah karena kita pakai WDMKK ya udah biasain, berarti nama objeknya WDMKK. Oke, kasih buffer, inget kan, kasih buffer. Oke, coba play, minimal muncul kan, tuh muncul belakangnya. Oke, nah kan udah mulai cantik. Salah ya Allah, WDMKC, nah pak, tuh bapak kan salah tuh. Tadi kan salahnya dari WADM KC apply. Nah itu udah bener, udah mulai cantik, mantap. Biasain project save ya, dia nggak ada otomatis masalahnya ya, jadi ada biasaan project save. Bapak nggak tahu ya, masa sih ya udah versi berapa kali ya kali ya otomatis save nya ya, belum tahu. Nah teman-teman semua udah begini. Oke, kalau kita nyalain yang diary lupa, berarti kita harus bikin transparan ya kan ya. Nah kalau bikin transparan, klik kanan sini lagi, properties, apa lagi, ke simbologi, terus klik simple, pilih apa ya, Dana, pilih apa, kita pernah nyoba ini loh, apa di style, pilih apa, no brush. Jadi di sini jadi tidak ada feel-nya teman-teman semua. Apply aja teman-teman semua. Kalau belum yakin apply bener nggak sesuai kita tugasnya nggak? Oh udah oke. Mantap. Oke. Mantap. Udah sampai sini aja dulu ya. Gitu. Nanti kita bagusin lagi. Kita munculkan, ingat kan kita pernah belajar kalau saya deketin muncul, bener nggak? Ya. Udah simpan. Oke. Lanjut ya. Udah sekalian kita mainkan zoomnya ya. Jadi teman-teman semua coba tampilkan semua nama label desanya teman-teman semua. Coba yuk tampilkan nama semua label desa. Karena properties label kan, apa lagi, single label, apa lagi, WADM, no, desa, kakak. Tapi tes dulu ya, kakak ya. Coba tes dulu. Bener ya? No. Oh KD. Nah itu bener tuh. Kita sepertinya data ini loh teman-teman semua. Saya masih ingat tuh ada Pak Buluan tuh kan. Oh nama desanya tuh. Bisa sampai sini, bisa nggak? Oke. Nah permasalahannya teman-teman semua ini kurang bagus ya. Ini data terlalu numpuk dan saya minta supaya kita lebih telaten kalau membentuk peta. Jadi bapak pengennya kalau udah zoom, nah udah zoom segini nih, nah zoom segini lah, itu baru muncul tuh. Oke. Jadi kalau saya bilang zoom to layer atau you pick ini nih, ini kan ini namanya zoom full. Nah kalau saya gini zoom full, nah ini kan saya pengennya itu sama hilang. Tapi kalau bapak zoom baru dia muncul, right? Oke. Nah sekarang caranya bagaimana? Kita mulai dari menghilangkan garisnya dulu ya. Atau kita mulai dari label aja dulu ya. Label desa. Nah, you bawa lagi mouse-nya di atas peta desa, klik kanan, properties teman-teman semua. Label. Nah, kita dulu pernah di mana? Rendering kan? Oh ya, bentar dulu, kita maunya berapa? Skalanya. Coba yuk perhatikan. Kalau segini berarti skalanya berapa? 1/320.764 ya. Versi bapak. Versi aku beda loh. Ya, kamu beda ya. Jadi, tapi kalau saya zoom teman-teman semua, nah kira-kira segini lah. Nah itu zoom, kalau zoom sekali ya. Kalau pakai mouse saya ya. Kalau maju dikit, roll sekali. Nah saya sekali aja. Kalau roll sekali di mouse saya itu 1/160.000. Oke. Ya, patokannya
ribu aja, 1 banding 200 ribu ya, gitu. Jadi kalau misalnya kalau begini kan ini 1 banding 320 ribu nggak kelihatan, tapi kalau ada orang misalnya dia ngegeser rollnya masuk, berarti kan dia bakal di bawah 200 ribu tuh. Nah berarti kita patokannya 1 banding 200 ribu. Oke, kita mainkan teman-teman semua, kita zoom dulu ya supaya ketahuan hilangnya. Klik kanan di sini properties teman-teman semua. Nah kita masuk dari label dulu ya, label klik rendering. Nah klik apa? Skala dependent. Yang ini satu yang positif. Coba betul, pintar banget ya, masih ingat ya. Nah lihat pilihannya ya, pilihannya itu ada 210 ribu ya. Sebenarnya kita bisa input manual, tapi buat aman ya udah pilih aja 1 banding 250 ribu tuh ya. Nah itu teman-teman semua ya. Di kamu ada 1 banding 100 ribu nggak? 220 ribu aja lah ya. Ini sebenarnya bisa diganti teman-teman semua. 5-nya saya ganti 0, jadi saya minta 200 ribu. Nah ini kalau saya play teman-teman semua, hilang. Lihat magicnya tuh. Oke, hilang teman-teman semua ya. Tapi nanti kalau bapak zoom bakal muncul. Aman? Aman? Nah hilang kan? Tapi kalau saya zoom muncul kan? Kalau saya out hilang dia. Nah sekarang bapak juga sama. Saya nggak mau ada gimana? Hilang. Saya kebut kamu ya. Ayolah, kebut hari ini teman-teman semua supaya Anda bisa libur lebaran tenang gitu kan. Itu. Oke. Gimana? Ya, oke, sekarang hilangin garisnya. Jangan lupa loh, kita pernah pekan kemarin. Hilangin garisnya. Hilangin garis desa, berarti klik kanan di peta desa, properties ya. Oke. Kemana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kemana Delva? No. No. Apa harus? Apa? Rendering. Klik rendering. Ada skala dependent kan? Nah ini diklik. Minimum, maksimum. Minimum. Yang tadi teman-teman semua pilih dulu yang 250 ribu. Nah 5-nya ganti jadi 0 supaya gampang aja sih. Ditulis juga bisa sebenarnya ya. Coba yuk play. Bener nggak ngilang tuh garis desanya? Ngilang. Udah. Oke, nah ini baru peta. Nah ini baru pen teman-teman semua ya. Nanti kalau di zoom baru muncul teman-teman semua. Itulah cara kerja Google. Cara kerja Google Map, Bing Map, OpenStreet teman-teman semua. Kalau semua objek ditampilkan, nanti pusing kita teman-teman semua. Oke, kalau biasanya project save teman-teman semua ya, project save. Ya alhamdulillah. Nah, udah nyampe sini belum? Kasihan ya saya kebut-kebut. Nanti kalau kamu tahu ini gampang, kalau terbiasa teman-teman semua. Minimal di mata kuliah saya aja lah ya gitu. Oke, bisa kita lanjutkan? Nah sekarang teman-teman semua kita pilih-pilih deh. Bentar, saya pilih dulu datanya ya. Batas wilayah udah nih, berarti yang ini udah lah ya, beres lah. Walaupun di situ masih ada data apa toh, kabupaten apa, tapi yang penting itu kok. Nah sekarang peta adalah peta. Oke, nggak usah pakai grouping ya. Dulu saya minta kamu grouping kan, ya nggak usah lah, waktunya kita udah terbatas. Saya cek dulu datanya kira-kira yang rame yang mana. Nah memang sih bagusnya sebenarnya kamu cek dulu size-nya teman-teman semua ya. Tapi masalahnya diary ini beda dengan SHP, jadi ya ini harus dicoba-coba aja ya. Kita lihatlah kira-kira data yang kerennya yang mana. Tapi teman-teman semua sebagai catatan Anda ya, lihat ya, lihat kalau gambarnya bulatnya kayak gini berarti poligon atau garis atau titik. Ya udah mulai pinter nih. Nah kamu lihat ya, menurut kamu dari sekian banyak data, pilihan kamu yang paling banyak datanya mana? Empang. Empang. Ayo dulu dong.
kenapa yang ada permintaan di depan sesuai request. So, Anda simpulkan teman-teman semua. Kita punya masalah nggak di sini? Apakah si peta sawahnya keluar dari kabupatennya nggak? Keluar. Jelas teman-teman semua, ini yang di sini semua itu bukan Kabupaten Dairi. Nah, di sini teknik yang paling unik dalam GIS yang tidak ada di teknik yang lain. Kita pakai teknik gambar. Sebenarnya mirip dengan yang di Photoshop atau di GIMP, saya di Linux, bukannya sama sebenarnya. Bagaimana kita mengkat yang kita dapetin cuma yang sini aja nih, yang ada di kota kabupaten ini teman-teman semua. Berarti yang ini hapus ya. Yang ini kita mau hapus. Ini rugi teman-teman semua. Terus terang ini rugi. Berarti apa Bapak? Tidak ada di mata lain ya. Siapa lawannya? Kan DKV. DKV ada. Cuma di DKV kan jangan bermain data. Oke. Jangan lupa teman-teman semua. Kita bukan bicara hanya gambar, tapi di balik gambar itu ada data. Oke. Itu sebenarnya yang uniknya. Ya, ini ada datanya teman-teman semua. Jadi coba ngetes ya. Coba kita ngetes satu ya. Kamu lihat nih, ini kan batasnya sini. Lihat nih, ini ada 3 objek nih. Ini yakin bahwa ini tidak masuk atau yang ini dulu lah, atau agak jauh dikit lah ya. Nah ini yang gede-gede nih, ya. Ini saya ulang ya, Bapak ngezoom di daerah sebelah sini ya, tuh, si tinjau tuh. Nah itu saya sini. Nah, lihat kan ada tanda I di atas itu. Nah ini kalau klik, jangan lupa kita pilih ini harus di dock ya. Jadi docknya di sawah ya, di docknya supaya muncul datanya. Nah ini kalau kamu klik teman-teman semua, ini kamu klik salah satu sawah yang warna saya bingung, Bapak tahu warnanya apa? Kalau di saya kan ungu ya. Nah ini kalau kita klik teman-teman semua, nah oke. Nah teman-teman semua, di data nasional itu banyak yang seperti ini sebenarnya ya. Jadi si datanya itu tidak menunjukkan dia ini ada di kabupaten mana teman-teman semua ya. Kenapa terjadi seperti ini teman-teman semua? Karena di Indonesia ya sudah hampir 25 tahun menurut Bapak ya, semenjak reformasi itu yang kabupaten itu gampang pecah teman-teman semua ya, gampang pecah. Asalnya cuma Kabupaten Bandung, ada Bandung Barat, ada Cimahi. Dulunya tuh Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung teman-teman semua ya. Jadi kenapa ini ke bawah? Bisa jadi dulunya ambil satu kabupaten besar teman-teman semua. Nah maka di sini tidak ada datanya teman-teman semua. Jadi kita nggak mungkin mengkat pakai filter karena nggak ada tuh data daily gitu kan, nggak ada. Nah, Pak gimana Pak solusinya? Nah kita pakai teknik geoprocessing. Jadi sebenarnya bahasa orang gambar mah ya, ngekat gambar. Pak bisa nggak satu-satu? Bisa satu-satu. Kalau satu-satu ya begini teman-teman semua. Nah, gitu di blok delete ya, bisa ya, bisa delete gitu teman-teman semua ya. Tapi mau sampai kapan gitu kan, you delete kayak gitu. Jadi kalau ini, nah ini contoh, ini jangan lupa ini dalam posisi belum ini ya, belum diedit. Kalau ingat kan posisi edit itu, ingat kan sini mana filternya teman-teman? Ini belum disimpan ya. Tuh masalah kita salah. Nah teman-teman udah, karena permintaan Delta ya gitu kan, khususan pengen sawah, ya udah kita mainin sawah. Nah teman-teman semua, itu kamu klik kanan di sini nih, klik kanan, save lagi ya, save lagi, export bisa feature S teman-teman semua, simpan lagi di folder kamu ya. Biasakan kasih nama sama, bisa klik ini terus belakangnya ganti sawah ya. Ini peta sawah, peta sawah, nah gitu ya, Kabupaten dari peta sawah. Oke, jadi teman-teman semua dibiasakan dipisahkan ya, dipisahkan supaya ya lebih teratur aja lah kerjanya teman-teman semua. Set, udah. Nah kalau sekarang ininya nggak usah di checklist nih, ininya nggak usah checklist, oke aja. Nah bedanya apa Pak? Yang ini teman-teman semua nih, yang ini ada di folder kita sekarang, peta sawah nih, peta sawah kan, right? Nah yang ini hapus teman-teman semua ya. Kamu lihat nggak cara penamaannya?
bisa menghapus sawah-sawah yang ada di luar kotaknya Kabupaten Dairi itu. Nah, kita butuh namanya teknik. Jadi gini teman-teman semua, ini jadi ada dua contekan yang bisa kita pakai. Yang kita lihat sekarang itu jelas peta kecamatan ya, peta kecamatan. Jadi sebenarnya peta kecamatan sama peta desa sebenarnya mirip ya teman-teman semua. Ini mirip ya, karena besarnya sama ya. Nah, jadi nanti kita mau pakai basis peta kecamatan buat motong ini teman-teman semua. Jadi ini dihapus nih. Ingat ya, saya ulang lagi teman-teman semua, dihapus manual bisa. Cuma masalahnya sekuat apa kamu ngapusnya. Ini saya liatin manual ya. Nih lihat nih. Kamu lihat yang ujung sini nih, ya. Itu tidak ingat Bapak pakai pulpen itu kan? Ini kan, nih pulpen itu ingat kan? Oke. Lihat, saya pakai ini ya, pakai sel ini ya. Ini saya blok, teman-teman semua. Bapak Del, dia bilang, Anda mau menghapus 68. Oke, bisa manual. Anda pernah hapus itu teman-teman semua. Ini udah hapus. Ya, bisa sih diambil lagi, jangan lupa ya. Datang lagi tuh, gitu ya. Gitu. Tapi teman-teman semua ngapus gitu untuk objek yang segini rumitnya, ya Anda bakal pegel sih sebenarnya gitu ya. Nah, hari ini kita mau pakai teknik yang kita udah coba juga kemarin, jumlah layer. Ya, jangan lupa kalau jumlah layer itu yang kecamatan. Kalau kecamatan itu pasti yang peta sawah. Oke, kita mau potong ya. Nah, kita mau potong teman-teman semua. Itu kemarin kita pakai apa? Pakai vektor ya. Di vektor itu ada geoprocessing. Oke, ya. Ada geoprocessing teman-teman semua. Sebenarnya banyak teknik teman-teman semua. Ya, saya mau pakai teknik yang intersection. Ya, intersection. Kamu lihat gambarnya tuh kayak intersection ya. Oke, ini diklik. Dia pintar sendiri tuh, dia pilihin sawah di atas karena memang kita lagi milih sawah sih. Nah, jadi sawah sebagai input layer. Siapa yang menjadi patokan buat motong? Yang patokan buat motong itu bisa kecamatan, bisa desa, karena dua-duanya sama. Saya misalnya di sini pilih desa ya teman-teman semua ini. Padahal desanya nggak kelihatan, dan nggak masalah. Mana kita kecamatan? Oke, teman-teman semua ya. Ini ada terjemahannya ya teman-teman semua. Nah, ini segini, klik run. Oke. Kalau ada tulisan intersection finish berarti kita sukses ya teman-teman semua. Ya. Walaupun ini ada masalah geometri bla bla bla, udahlah apa-apa ya. Namanya juga belajar. Kita close. Jadi nggak? Nggak jadi ya? Nggak jadi teman-teman. Coba diulang lagi. Tes dulu. Jadi coba kemarin kita pakai kecamatan ya. Tapi itu teman-teman semua ngambil dari sini aja. Sorry, ditarik lagi yang peta sawah air. Bentar Bapak coba dulu ah.
supaya hari ini kita ada selesainya ya. Udah bawa 11. Dah, nanti aja lah. Apa yang mau dihapus ya. Udah, tadi kita terakhir di sini ya. Dah, di sini oke. Dan adalah urusan motongnya nanti lagi ya. Harusnya perasaan kemarin kita bisa potong ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua lihat lagi dah ya. Dulu. Ini saya matiin. Kemarin itu pakai apa ya? Oke, bentar dulu, bentar. Ya, alhamdulillah. Oke, udah nggak apa-apa. Udah lanjut dulu lah. Oke, nah karena tema kita adalah mengenal data-data di daerah ya teman-teman semua. Ya, ini satu udah. Coba utilitas yang paling banyak menara listrik nih. Nah, kamu lihat menara listrik tuh. Ini Bapak yakin ini banyak banget, tapi kita cek dulu lah. Oh, di situ doang ya. Biarin lah, motongnya nanti aja lah ya. Menara listrik, terus apa lagi? Kabel listrik garis ya. Coba kita turun. Oh iya, di situ juga dia. Nah, lihat kan itu garisnya tuh. Ya, itu jadi kabel listrik, menara listrik. Oke. Dah segini aja. Jadi teman-teman semua, intinya dari pembelajaran ini ya motongnya gagal ya, padahal pekan kemarin kita bisa loh ya, itu ada masalah nah terus diulik lagi. Nah teman-teman semua, ini data banyak ya, tiap kabupaten itu bisa beda-beda. Oke ya, lingkungan ya, coba perhatikan, ini rumah sakit ya, ini rumah sakit. Ini kalau saya kirim sini, segini aja udah cukup banyak ini. Oke, teman-teman semua, munculkan klik kanan di sini, biasa munculkan si Kiki Splot. Oke, ini bisa ditutup dulu, yang ini udah tutup aja. Oke, supaya agak luas. Kiki Splot. Oke, siap lagi teman-teman semua ya. Passwordnya masih ingat? Masalah. Oke, passwordnya ingat ya, ini saya baru pakai 16 mega. Ingat yang kerjaan kita pekan yang lalu ya. Oke, ini tinggal gampang aja, tinggal pilih. Tidak ada create lagi ya. Ingat tidak ada create lagi karena saya udah punya tuh database-nya. Anda pilih aja begini aja sampai dia biru. Upload. Nah ini kan ada LR yang mau kita upload ya. Jangan lupa loh teman-teman semua, yang kabel listrik sama menara listrik sama rumah sakit itu belum kita konversi ke folder kita ya sebenarnya ya, belum teman-teman semua. Oke, itu Bapak langsung narik aja, tapi nanti kita lihat jadi atau enggak. Udah kita upload, just
mantap. Padahal data kita ini banyak banget loh teman-teman semua. Lihat barusan cas itu berarti bagus tuh. Bagus. Ada data desa tadi kita berapa? 600 desa ya. Oh, mantap. Anda bisa ini bisa dapat proyek di luar loh teman-teman semua. Serius. Anda bisa ini itu Anda bisa dapetin order di luar langsung dari sekarang loh. Asal dapat kerjaan yang pas aja. Yang kayak gini tuh pekerjaan banyak banget di pemerintah daerah. Banget. Di kementerian banyak teman-teman semua. Ya kan harus pas ya. Namanya kompetensi itu harus pas dengan kerjaannya teman-teman. Ya minimal bikin perumahan. Di sini ternyata yang tutas sawah banyak banget ya. Ya moga apa-apa. Moga nggak takutnya pas sawahnya kebanyakan kita. Wis mantap. Jadi UTS beres. Ya minimal Anda bisa lulus lah di mata kuliah saya minimal buat UTS ya teman-teman semua. Belum lah kita sudah. Kalau lihat depan, kalau udah muncul ini nggak boleh klik save ya. Tapi apa nak? Ikut ke depannya supaya tidak menimpa. Nanti saya jelasin lagi teman-teman semua. Apa sih fungsinya? Supaya kita bisa merubah data di arah server sebenarnya. Ya, tapi nanti saya bahas udah UTS. Ya. Disimpan. Tunggu sabar. Udah muncul gini ke apa? Publish map, betul. Udah. Oke. Dimana saya bisa lihat hasilnya? Ya, bisa begini langsung bisa, teman-teman semua. Ya, teman-teman semua lihat ya, kita punya beberapa link langsung. Ini kalau diklik langsung jadi. Langsung jadi teman-teman semua, langsung jadi. Oke. Ini yang namanya what you see what you get. What you see is what you get. Yang Anda desain itulah Anda yang dapat. Itulah baru teknologi teman-teman semua ya. Yang kayak gini kan bisa ratusan juta teman-teman semua proyek teman-teman semua. Asal apa saja kerjaannya, coba aja dia cari kerjaannya, moga bisa dapat. Apalagi di daerah tuh banyak banget. Di pemerintah daerah tuh mereka butuh yang kayak gini teman-teman semua, orang-orang yang paham bagaimana menggambar, memetakan, memotong, ya. Di perusahaan-perusahaan tambang, di perusahaan-perusahaan perkebunan, di perusahaan konstruksi, developer. Mangga Anda punya waktu yang masih cukup buat mengumpulkan. Ini saya rekam. Jadi kalau perhatikan Anda semua, saya mengaul, saya pelatih. Anak-anak itu biasanya mereka pakai data masing-masing. Cuma lama-lama saya memahami ternyata kabupaten itu si model datanya beda-beda semua. Tapi itulah ya Anda itu masih sering jadi harus baik-baiklah dengan bentuk data apa. Dah itu aja buat siang ini ya. Alhamdulillah aku bisa kita kejar dalam tempo yang luar biasa. Ada yang online? Mantap. Ingat ya, kalau kita pakai kampus harus pakai data sendiri ya. Ingat ya, ada yang bilang di kampus itu di blok waktunya itu di kalau pakai kampus jangan pakai kampus, saya udah bilang jangan pakai kampus. Waktunya itu masih saya belum minta pakai daerah masing-masing enggak sih.
closing teman-teman semua. Jangan lupa, kalau lupa alamatnya itu ada di Kigis Cloud ya. Coba perhatikan dulu teman-teman semua. Kalau misalnya jadi atau enggak ya, Anda ngerasa nggak jadi, Anda login sini. Oke ya, lihat di klik mapnya di sini ya. Nah, peta yang kamu bikin ya, itu harusnya ada di sini ya. Ini apa sih? Diary ya. Diary. Nah, itu ya, ini urutannya Bapak udah banyak banget ya. Nih, diary. Oke, sebagai closing teman-teman semua, sebenarnya pelajarannya adalah Anda mengenal data-data yang disediakan oleh banyak lembaga. Ini hanya secuil kecil dari banyak data yang di-share. Oke teman-teman semua, ya, hanya sedikit kecil ya. Saya kasih contoh. Coba perhatikan, ada satu web namanya Sentuh Tanahku. Ini saya di kita grup ya. Nih, banyak orang tahu web ini teman-teman semua ya. Sebenarnya ini yang versi HP-nya ada. Oke, coba saya cek lagi. Bapak juga udah beberapa, kayaknya terakhir saya cek tahun kemarin. Apakah karena ini termasuk web yang sering berulas beberapa tahun terakhir ya. Tapi kita lihatlah. Takutnya udah ngomong besar ternyata nggak ada lagi. Webnya bisa diinstal di HP kamu teman-teman semua ya. Lihat nih, lihat nih. Pengen tahu tanah di kamu itu udah sertifikat atau enggak teman-teman semua ya. Ini adalah peta. Lihat. Oke, kita langsung coba kita. Coba perhatikan. Ini adalah satu web teman-teman semua ya, punya ATR BPN. Saya cek ya, bagaimana urusan tanah teman-teman semua di negeri ini ya, bisa urusannya rame teman-teman semua ya, urusannya rame. Hati-hati teman-teman. Ada satu web
Coba perhatikan, apakah ada tanah yang belum terdaftar? Ini kampus ya, itu gedung C, kelihatan gedung C kan? Berarti alhamdulillah nih kampus kita bersertifikat semua, oke? Tapi kamu lihat di sebelah-sebelah itu ada tanah yang hijau kan? Nah itu tuh. Jadi kalau mau beli tanah, pastikan dulu cek sini dulu, benar nggak? Ini tanah bersertifikat, tidak bermasalah, teman-teman. Ya, ya kita nggak tahu ya kenapa dia tidak terdaftar. Ini kamu kan belum terdaftar ya, jadi yang hijau-hijau itu belum terdaftar. Saya nggak tahu lah apa masalah mereka, ya. Apa masalahnya? Ya. Nih, ini tuh udah sertifikat orang teman-teman semua nih. Ini satu-satu ini ada kepemilikannya. Ini website Kementerian ATR BPN, Badan Perencanaan Nasional. Jadi kalau kamu beli tanah cek dulu sini teman-teman semua. Ya, gitu. Ini sebenarnya ada tanah unik di sini nih. Yang sekarang jadi perbincangan banyak orang ya. Saya juga baru lihat juga sini. Jadi perbincangan orang Widya Tama. Apakah dia pada suka? Nah, gitu. Juga. Nah, ini ada bagus kita ngecek. Cobalah. Lihat ini. Kalau kamu jalan lewat itu kurang lebih kamu bisa lihat ada tanah saja. Ini dua. Ini kalau dari aku tanah kurang lebih hijau ya. Kalau hijau itu kalau kamu lagi di Cicahem itu ada tanah kamu lihat lagi berubah. Ini orang lagi berubah. Makanya ada perumahan baru. Ini besar sih. Nah, sebelum kamu di perumahan itu cek sini tuh. Berarti nah ini mungkin sudah ada jual belinya. Nanti kalau ada beli ya mungkin nanti potong-potong. Ini kan udah berapa teman-teman semua. Kalau kan dari kemarin bertanya itu ada rumah baru besar banget. Dari sini kelihatan. Deh, gitu aja. Sukses buat Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.